Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Semoga hari ini boleh menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam hati kita. Dan semua yang kita lakukan juga adalah menjadi suatu untuk menyatakan bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya, dan untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Kekuatan Roh Kudus Tuhan kami harapkan untuk menguasai hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sehingga melalui firman yang akan kami dengarkan, bertambah rasa syukur dan sukacita kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, biarlah suara Tuhan yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat yang ke-11, demikian bunyinya. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu pernah kita mendengar istilah inner beauty. Artinya adalah keindahan, kecantikan dari dalam diri seseorang yang tanpa diatur-atur keluar terlihat dari diri seseorang tersebut. Hal ini dapat kita lihat, dapat kita tiru, atau dapat kita belajar dari kehidupan Rut. Rut artinya belas kasihan. Sama seperti namanya, dalam hidupnya Rut tidak segan-segan berbuat baik. Tidak pernah hitung-hitungan, tidak pernah mempromosikan diri atau mempublikasikan dirinya ketika dia berbuat baik. Tapi dengan tekun, dengan tulus, dari dalam hatinya berbuat baik, dengan penuh pengorbanan tanpa pikir akan hasilnya. Bagaimana nanti? Tidak pernah dia pikirkan, kalau saya buat seperti ini akan terjadi seperti ini. Mengapa bisa Rut seperti ini? Karena Tuhan dan kebaikan yang ada dalam dirinya sudah pernah diajarkan oleh mertuanya di dalam kehidupannya. Termasuk mertuanya juga menjadi teladan kebaikan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kesetiaan, ketekunan, ketulusan Rut, maka Rut ditolong dan diberkati oleh Tuhan dengan caranya. Dan tidak bisa kita logikakan, tidak bisa kita pikirkan, tapi itulah yang terjadi, yang dilakukan. Tuhan berkarya di dalam kehidupan Rut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai pada suatu hari ketika Rut sudah bersama dengan ibu mertuanya Naomi di negeri Bethlehem, maka sampai akhirnya di tempat itu mereka kekurangan. Mereka mempunyai kekurangan, termasuk kurang makanan. Sampai akhirnya Boas tahu akan semua perbuatan baiknya ketika dia berjuang untuk menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya dan juga Naomi. Tanpa disengaja dia bekerja di ladang Boas. Dan pada saat itu Boas
bercerita, mengatakan kepadanya tentang hidupnya. Sehingga perbuatan baiknya terhadap Naomi, dan ini adalah awal dari rangkaian kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam hidup Ruth di dunia dan juga kebahagiaannya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ungkapan yang disampaikan oleh Boas, bagaimana Boas mengerti dan mengenal dirinya, bagaimana kebaikannya, apa yang dia lakukan terhadap Naomi, bagaimana dia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya, dan pergi ke negeri yang tidak pernah dia kenal. Semua itu diketahui oleh Boas tanpa Naomi sendiri, tanpa Ruth sendiri mengatakannya kepada Boas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat baik dengan tulus adalah karakter ilahi yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Maka kalau kita mau berbuat baik, itu bukan terjadi dengan kebetulan, tapi ketika kita mau melakukannya dan sudah melakukannya, itu berarti karakter ilahi itu sudah kita wujud nyatakan di dalam hidup kita. Maka kalau kita mau berbuat baik, lakukanlah dengan sukacita. Walau hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Atau mungkin ketika kita berbuat baik, tidak ada orang yang menghargai. Atau mungkin ketika kita berbuat baik, malah kita disakiti. Ketika berbuat baik, tidak ada orang yang menghargai dan sebagainya. Tapi ketika kita berbuat baik, ingatlah bahwa berbuat baik itu adalah karakter yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang seharusnya kita kembangkan, kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sering sekali keinginan berbuat baik itu didorong, dimotivasi, dan ada selalu di dalam hati nurani kita. Karena suara hati nurani kita selalu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kehidupan Ruth. Sesulit apapun keadaan kita, dengarkanlah suara hati kita, suara hati nurani untuk tetap berbuat baik walau kita pernah kecewa, walau sakit, walau tak jelas hasilnya, karena Tuhan pasti melihat dan memperhitungkan perbuatan baik itu. Dan Tuhan tidak pernah diam, tapi Dia akan menilai, dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan yang terbaik sebagai hasil perbuatan yang sudah kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak kendala, banyak masalah yang kita rasakan, terpujilah nama Tuhan melalui firman yang sudah kita lakukan, sehingga hari ini kebaikan kita bisa dirasakan banyak orang yang ada di sekitar kita, baik melalui kata-kata, melalui perbuatan, dan melalui senyuman kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan mengingatkan kami untuk bisa merasakan bahwa karakter ilahi ada dalam hidup kami. Karakter itu salah satu adalah melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Walaupun terkadang kami mengalami kendala, kami mengalami kekecewaan, kami merasa frustrasi karena ketika kami berbuat baik, hasilnya tidak seperti apa yang kami harapkan. Tapi hari ini kami diingatkan, kalau kami berbuat baik, tidak perlu kami memberitahukan kepada orang lain, tidak perlu mempromosikan, tidak perlu untuk mengungkap kebaikan kami yang sudah kami lakukan. Tapi kami cukup berdiam diri dan terus melakukannya dengan kerendahan hati kami dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, percayakan hati kami bahwa ketika kami melakukan itu semuanya, Tuhan sudah ada bersama-sama kami dan akan memperhitungkan semuanya. Terima kasih ya Tuhan, selagi masih ada kesempatan, berikan
hati yang penuh sukacita bagi kami untuk melakukan perbuatan baik. Dan pada saat ini juga kami berdoa, mungkin ada orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkan kebaikan kami. Biarlah Tuhan bantu kami untuk melakukannya, sehingga melalui hidup kami orang tersebut akan menikmati, merasakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu berbuat baik, suami kepada istri atau istri kepada suami, sebagai orang tua kepada anak-anak kami, sebagai orang yang percaya kepada orang yang di sekeliling kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh merasakan kebaikan Tuhan, dan kami boleh membagikannya kepada sesama kami, kepada lingkungan kami. Inilah doa kami percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Inilah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kita, akan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita.